Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dongeng yang berjudul Pohon Kesayangan Momo. Dongeng ini berasal dari buku lampiran dongeng Sehari Satu Dongeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Momo, si monyet, punya pohon kesayangan. Pohon itu berada di tengah hutan. Setiap pagi, Momo selalu pergi ke pohon itu untuk bermain, bergelantungan, atau sekedar bermalas-malasan. Pokoknya, di pohon itu Momo tidak pernah bosan. Di sepanjang perjalanan menuju pohon kesayangan, Momo selalu bernyanyi riang. Lalu, aku mau ke pohonku. Momo bertemu dengan Caca, si ular sanca kembang. Lalu, ia mengajaknya ke pohon kesayangannya. Halo Caca, ayo ikut aku ke pohonku. Ajak Momo kepada Caca. Caca mendesis. Aku tidak suka pohonmu. Caca menjawab. Momo berkaca pinggang. Bagaimana bisa? Pohonnya memiliki banyak ranting. Pohon kesayangannya memiliki daun-daun yang sangat rimbun. Tidak ada pohon seindah pohon Momo. Itu karena pohon wangi. Aku tidak suka berbau harum atau wangian. Caca melengos. Ia menggeliat ke atas. Mungkin akan menuju pucuk pohon kelapa. Tapi aku sangat suka pohonku. Momo tertawa lalu meninggalkan Caca. Momo melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Momo bertemu dengan Riri, si Nuri Maluku yang berwarna semerah darah. Halo Riri, kamu sedang apa? Riri menoleh. Ia sedang mengunyah biji-bijian. Kemudian ia berteriak. Jangan ke pohonmu, Momo. Momo berhenti melangkah. Ada apa dengan pohonmu? Riri menjawab. Pohonmu terpilih dalam tradisi sasi. Tradisi sasi? Apa itu? Momo kembali bertanya. Riri mengangguk. Ia mengepakkan sayapnya dan bersiap untuk terbang. Kalau tidak percaya, biar aku tunjukkan. Aku tadi tidak sengaja mendengar orang-orang Sabuai berbicara tentang pohon cengkeh di tengah hutan. Momo berlari dengan sangat cepat dan bergelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya. Tangannya sempat tergores dengan ranting pohon. Tetapi Momo tidak peduli. Ia hanya ingin segera sampai di pohon kesayangannya itu. Ternyata benar yang Riri katakan. Orang-orang Sabuai telah berkumpul di dekat pohon kesayangannya. Mereka mengenakan karanimu yang disebut sebagai kain berak, yaitu ikat kepala berwarna merah.
tubuhnya sedikit bungkuk, menyilangkan kaki di dekat pohon kesayangan Momo. Dia membakar api yang berasal dari daman. Saya berdoa kepada kumpulan Ite dan nenek-nenek moyang kami agar menjaga hutan ini dan pohon-pohon ini, ucapnya. Setelah itu, manusia-manusia yang semuanya terdiri dari laki-laki mulai menancapkan dahan kayu di sekitar pohon kesayangan Momo. Mereka juga membalurkan kain berang pada dahan kayu tersebut. Momo ingin menangis. Ia tidak bisa lagi bergelantungan, bermain, atau bermalas-malasan di pohon kesayangannya. Kenapa dari seluruh banyak pohon di hutan ini, kenapa harus pohonku yang harus terpilih dalam tradisi Sasi? Momo menyeka air matanya. Baiklah, aku akan datang setelah masa tradisi Sasi selesai. Sampai jumpa lagi pohon kesayanganku. Dengan langkah bertai, Momo pergi menjauhi pohonnya. Jauh dalam hatinya, Momo ingin menangis. Namun, ia tidak bisa dan tidak boleh melanggar hukum adat. Mungkin dengan begitu, Momo bisa menjaga pohon kesayangannya. Kelak ketika waktunya tiba, pohon itu akan jauh lebih besar dan lebih kuat. Ayo kita mencari pohon lain untuk bermain, Momo. Tersenyumlah. Riri menyemangati Momo. Tidak ada yang bisa menggantikan pohonku. Momo mulai menaiki pohon secara acak. Ia bergelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya. Aku akan menunggu saatnya tiba, pohon kesayanganku, teriaknya. Aku akan datang lagi kepadamu. Itulah kisah Momo, si monyet kecil dalam menjaga tradisi Sasi. Sekalipun tradisi itu mengikat pohon kesayangannya, untuk sementara waktu Momo tidak bisa bergelantungan, bermain, atau bermalas-malasan di pohon kesayangannya. Momo tahu aturan harus dijaga dan dilestarikan agar alam tetap indah dan terawat. Dari dongeng ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa setiap makhluk hidup harus menjaga dan melestarikan lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.